Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 dari kelas B3 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Hambatan dalam Komunikasi Antar Budaya. Sebelum masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Suci Ramadhani, ada Febi Latifa, Selviani, Rihana Rukmin, Wahyuni, Fitri Ramadhani, Siti Amina, Syifa Aulia, dan Indriani Minursari. Baiklah, pemateri pertama yaitu Febi Latifa. Dipersilahkan. Hambatan-hambatan dalam komunikasi antar budaya. 1. Keanekaragaman dari tujuan-tujuan komunikasi. Masalah komunikasi sering terjadi karena motivasi dari suatu komunikasi berbeda. Itu yang menjadi hambatan komunikasi. 2. Etnolisme cenderung menganggap rendah orang-orang budaya-budaya asing dalam budayanya sendiri. 3. Tidak adanya kepercayaan karena sifatnya yang khusus. Komunikasi antar budaya merupakan peristiwa pertukaran komunikasi yang peka dan kemungkinan terdapatnya ketidakpercayaan dari pihak-pihak yang terlibat. 4. Penarikan diri komunikasi tidak mungkin terjadi bila salah satu pihak secara psikologis menarik diri dari pertemuan yang seharusnya terjadi. 5. Tidak adanya empati. Hal-hal yang menghambat empati. Yang pertama, fokus terhadap diri sendiri terus-menerus. Yang kedua, pandangan-pandangan stereotip pada budaya lain. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan terhadap kelompok, kelas, dan orang tertentu. Yang keempat, tingkah laku yang menjauhkan seseorang mengungkapkan informasi. Yang kelima, tindakan atau ucapan yang seolah-olah menilai orang lain. Yang keenam, sikap tidak tertarik yang dapat mengakibatkan orang tidak mau mengungkapkan diri. Yang ketujuh, sikap superior. Yang kedelapan, sikap yang menunjukkan kepastian jika seseorang bersikap sok tahu atau bersikap seolah-olah serba tahu, maka kemungkinan orang akan bersikap defensial terhadapnya. Yang kesembilan, kekuasaan digunakan untuk mengontrol atau menentukan tindakan orang lain. Yang kesepuluh, hambatan derajat kesamaan atau ketidaksamaan. Yang kesebelas, hambatan pembentukan dan pemrogmar budaya. Adapun hambatan-hambatan komunikasi antar budaya menurut Barnas 1988, Fubendala, Joseph Adevino 1997. Yang pertama, mengabaikan perbedaan antara Anda dan kelompok yang secara kultural yang berbeda. Yang kedua, mengabaikan perbedaan antara kelompok kultural yang berbeda. Yang ketiga, mengabaikan perbedaan dalam makna. Yang keempat, melanggar adat kebebasan kultural. Yang kelima, menilai perbedaan secara negatif. Hambatan yang ditemui dalam komunikasi antar budaya. Secara teoretik, terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam komunikasi antar budaya, yaitu yang pertama, hambatannya yang bersumber pada unsur kebudayaan. Setiap budaya, pandangan hidup, dan organisasi sosial memiliki kompleksitasnya masing-masing yang akan berbeda daerah. Ketika kita tidak memahami persoalan budaya orang lain secara utuh, maka komunikasi akan mengalami banyak kesulitan. Yang kedua, hambatan perbedaan persepsi dan sikap. Menurut J. Cohen, persepsi yaitu interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representasi objek eksterna, pengetahuan yang tampak ada di luar diri. Berbekal persepsi ini, partisipan komunikasi akan memilih apa yang diterima atau menolak sebuah pesan. Persepsi yang sama akan memudahkan dan melancarkan komunikasi. Artinya, seseorang atau kelompok yang memiliki kepercayaan yang berbeda akan memiliki persepsi dan sikap yang berbeda dalam memandang suatu realitas. Yang ketiga, hambatan perbedaan perspektif. Perspektif adalah pemahaman terhadap suatu objek, peristiwa, atau benda yang bergantung pada pengamatan dan penafsiran kita sendiri. Hambatan pengaruh unsur kebudayaan terhadap perspektif masing-masing orang mungkin berbeda-beda sudut dan cara pandangnya, tergantung dari ide atau konseptualisasi yang kita ketahui mengeco suatu peristiwa yang berlangsung. Dengan masalah perspektif komunikasi antar budaya di sini adalah masalah konseptualisasi dan perspektif yang berlatar belakang perbedaan kebudayaan.
Yang keempat, hambatan stereotip dan prasangka. Prasangka adalah apa yang ada di dalam pemikiran kita terhadap individu atau kelompok lain seperti dalam berhubungan ras dan etnis atau melalui media massa yang populer. Prasangka memiliki kecenderungan bersifat negatif terhadap kelompok atau hal-hal khusus seperti ras, agama, dan lain-lain. Hambatan prasangka negatif terhadap kelompok mencakup 3 tipe prasangka, yaitu yang pertama, prasangka kognitif. Apa yang benar menurut kelompok kognisi berada pada ranah memahami, yang merupakan cara kerja otak. Dengan demikian, prasangka kognitif merupakan cara berpikir benar atau salah menurut kelompoknya terhadap orang atau kelompok lain. Yang kedua, prasangka afektif. Sama sekali tidak menyukai suatu kelompok. Prasangka ini berada pada ranah perasaan yang merupakan cara kerja hati. Ketika suatu kelompok memiliki perasaan yang berbeda, suka atau tidak suka, akan memengaruhi komunikasi yang dibangun. Yang ketiga, prasangka konatif yang bersifat diskriminatif atau agresif terhadap kelompok. Prasangka ini berada pada ranah perilaku yang cenderung bersikap agresif terhadap orang lain. Jika suatu kelompok merasa tidak suka kepada kelompok lain, maka akan bersikap diskriminatif, memisahkan diri, dan lain-lain. Jenis-jenis hambatan komunikasi antar budaya ada 8, yaitu yang pertama budaya atau kultural, yang kedua persepsi atau persepsual, yang ketiga motivasi atau motivasional, yang keempat pengalaman atau ekspresional, yang kelima emosi atau emosional, yang keenam bahasa atau linguistik, yang ketujuh nonverbal, dan yang terakhir kompetisi atau kompesional. Beberapa hambatan yang seringkali ditemui dalam proses komunikasi antar pribadi adalah A. Hambatan sosio-antropisikologis. Secara sosiologis, masyarakat terdiri dari beberapa golongan dan lapisan yang menimbulkan perbedaan status, agama, ideologi, tingkat pendidikan, tingkat kekayaan, dan semua dapat menjadi hambatan bagi pelancaran komunikasi. Hambatan secara antropologis timbul karena adanya perbedaan postur warna kulit dan kebudayaan yang membawa perbedaan pula dalam gaya hidup atau way of life. B. Hambatan sematis. Hambatan sematis atau semantic noise atau hambatan bahasa seringkali terjadi dalam komunikasi. Bahasa seringkali bermakna ganda atau konotatif denotatif. Bisa juga hambatan bahasa disebabkan oleh perbedaan interpretasi atau pesan yang dipertukarkan. C. Hambatan mekanis. Hal ini dijumpai pada media yang digunakan seperti kerotokan pada telepon, huruf bulan pada surat kabar, surat hilang pada pesawat radio, sambungo kolom tidak beraturan pada surat komunikasi antar budaya, gambar yang miring pada pesawat komunikasi. D. Hambatan ekologis. Hal ini disebabkan oleh gangguan lingkungan proses berlangsungnya komunikasi seperti suara riuh, kebisingan lalu lintas, hidup atau petir, suara gemuruh pesawat terbang lewat. D. Cara menghambat hambatan dalam komunikasi antar budaya. Seseorang dapat dikatakan sukses sebagai manajer bisnis internasional budaya apabila dia mempunyai kemampuan untuk merefleksikan beberapa besar sesungguhnya dalam aspek di bawah ini. 1. Social competence, kemampuan yang membuat jaringan sosial, pandai bergaul dan banyak temannya. Cara menghadapi hambatan dalam komunikasi antar budaya. Seseorang dapat dikatakan sukses sebagai manajer bisnis internasional budaya apabila ia mempunyai kemampuan untuk merefleksikan seberapa besar kesungguhannya dalam aspek di bawah ini. 1. Social competence, kemampuan untuk membuat jaringan sosial, pandai bergaul dan banyak temannya. 2. Openness to other ways of thinking, keterbukaan untuk menerima pikiran yang berbeda dari dirinya. 3. Cultural adaptation, kemampuan seseorang menerima budaya baru. 4. Professional excellence, kemampuan yang handal dalam bidang tertentu. 5. Language skill, kemampuan mempelajari bahasa asing dengan tepat. 6. Flexibility, kemampuan dalam penyesuaian diri sesuai dengan tuntutan keadaan. 7. Ability to work in team, kemampuan dalam mengelola dan bekerja sama dalam satu tim.
8. Self-reliance or independence, percaya diri dan mandiri. 9. Mobility, lincah dan wawasannya luas. 10. Ability to deal with stress, mempunyai kemampuan untuk mengatasi stres. 11. Adaptability of the family, keluarganya pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. 12. Patience, ulet dan sabar. 13. Sensitivity, peka terhadap sesuatu yang baru. Efektivitas komunikasi antar budaya. Menurut Hammer, pada tahun 1987, 3 sentral efektivitas komunikasi antar budaya mencakupi 1. Keterampilan berkomunikasi. 2. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tekanan antar budaya. 3. Kemampuan untuk membangun relasi-relasi antar budaya. Sedangkan menurut House dan Kelly, pada tahun 1981, 3 aspek penentu efektivitas komunikasi antar budaya yaitu interaksi antar budaya, efektivitas yang diciptakan oleh profesionalisme, kemampuan menyesuaikan diri sehingga dua pihak merasa puas dalam relasi antar budaya. Selanjutnya, konsep-konsep dasar efektivitas komunikasi antar budaya. Yang pertama, efektivitas komunikasi antar budaya sangat dibutuhkan dalam hubungan antar budaya. Efektivitas komunikasi sangat ditentukan oleh dukungan iklim komunikasi yang efektif. Semua variabel penentu komunikasi antar budaya harus dapat diidentifikasi. Tanpa keterampilan berkomunikasi secara efektif, maka setiap orang akan merasa diasingkan dalam hubungan antar pribadi. Jadi sebagai kesimpulan, hambatan dalam komunikasi antar budaya itu mengkaji bagaimana budaya berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.